Coaching sebagai strategi pemberdayaan adalah pendekatan yang digunakan untuk membantu individu atau kelompok mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan dukungan, bimbingan, dan feedback yang konstruktif. Dalam konteks pemberdayaan, coaching bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kemandirian, dan tanggung jawab individu, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam organisasi atau komunitas mereka. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep ini dan bagaimana penerapannya, khususnya di lingkungan pendidikan seperti SD Islam Fastabikul Khairat. Konsep coaching sebagai strategi pemberdayaan. 1. Pendekatan kolaboratif. Coaching melibatkan hubungan kolaboratif antara coach dan coachee, orang yang di-coaching, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. 2. Fokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi. Proses coaching berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh individu untuk mencapai kinerja optimal. 3. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Coaching membantu individu mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah pengambilan keputusan yang lebih baik melalui refleksi dan analisis situasi yang mendalam. Umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif adalah elemen penting dalam coaching, membantu individu memahami kekuatan dan area untuk perbaikan. 5. Peningkatan motivasi dan keterlibatan. Dengan memberdayakan individu melalui coaching, mereka menjadi lebih termotivasi dan terlibat dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Penerapan coaching di SD Islam Fastabikul Khairat. Berikut adalah langkah-langkah konkret untuk menerapkan coaching sebagai strategi pemberdayaan di SD Islam Fastabikul Khairat. 1. Identifikasi kebutuhan dan tujuan. Langkah. Lakukan assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bagi para guru dan staf. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis untuk program coaching. Contoh, tujuan bisa berupa peningkatan keterampilan mengajar, pengelolaan kelas yang lebih efektif, atau peningkatan partisipasi dalam kegiatan sekolah. 2. Pilih dan latih coach. Langkah. Pilih individu yang berkompeten untuk menjadi coach. Bisa dari internal sekolah, seperti kepala sekolah, atau eksternal, seperti konsultan pendidikan. Latih mereka dalam teknik coaching yang efektif. Contoh, mengundang trainer profesional untuk memberikan pelatihan coaching bagi calon coach di sekolah. 3. Program coaching terstruktur. Langkah. Rancang program coaching yang terstruktur dengan sesi reguler dan agenda yang jelas. Setiap sesi harus mencakup diskusi tujuan, evaluasi kemajuan, dan strategi pengembangan. Contoh, mengadakan sesi coaching mingguan dengan setiap guru untuk membahas tantangan yang mereka hadapi dan mengevaluasi kemajuan. Implementasi dan dukungan berkelanjutan. Laksanakan program coaching dengan konsistensi, berikan dukungan berkelanjutan dan sumber daya yang diperlukan oleh guru dan staf. Contoh, membuat kelompok dukungan di mana guru dapat saling berbagi pengalaman dan strategi yang berhasil. Evaluasi dan refleksi. Evaluasi keberhasilan program coaching secara berkala. Gunakan umpan balik dari guru dan staf untuk memperbaiki program. Menggunakan survei atau wawancara untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta coaching dan membuat laporan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Studi kasus, pemberdayaan guru di SD Islam Fastabikul Khairat. Situasi, kepala sekolah di SD Islam Fastabikul Khairat ingin memberdayakan keterampilan mengajar mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis. Langkah-langkah. 1. Asesmen awal. Melakukan survei dan wawancara dengan guru untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan. Penentuan tujuan. Menetapkan tujuan spesifik untuk program coaching, seperti peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas yang lebih efektif. 3. Pelatihan coach. Mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah dan beberapa guru senior untuk menjadi coach. 4. Sesi coaching. Mengadakan sesi coaching mingguan di mana setiap guru mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan strategi untuk mengatasinya. 5. Dukungan dan evaluasi. Menyediakan sumber daya seperti materi pelatihan tambahan dan workshop. Melakukan evaluasi bulanan untuk menilai kemajuan dan efektivitas program. Hasil yang diharapkan. Saat peningkatan kompetensi guru. Guru menjadi lebih terampil dalam metode pengajaran modern dan teknologi pendidikan. 2. Kemandirian dan tanggung jawab.
Guru lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola kelas dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. T. Lingkungan belajar yang dinamis. Siswa menikmati pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. 4. Peningkatan motivasi dan keterlibatan. Guru dan staf merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Dengan strategi coaching yang diterapkan secara efektif, SD Islam Fastabikul Khairat dapat memberdayakan guru dan staf untuk mencapai potensi penuh mereka, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi siswa.